Bang, saya mau tanya. Saya minjol awalnya satu aplikasi, tapi seiring berjalan waktu, tanpa saya prediksi sebelumnya, saya sampai terjebak di 4 aplikasi pinjol legal. Ada Kredivo, ada Kami, Indosako, Samir, Kuatas. Satu, dua, tiga, empat aplikasi. Saya ingin Kredivo dirawat, tapi akhirnya saya kewalahan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini teman-teman, saya akan membahas salah satu pertanyaan dari orang yang pernah menggunakan pinjol, dan awalnya beliau ini hanya menggunakan satu aplikasi pinjol saja, dan tanpa dia menyadarinya akhirnya sampai terjebak di 4 aplikasi pinjol legal semua katanya. Dan yang dia tanyakan itu bagaimana solusinya ketika dia saat ini sudah mulai mengalami kesulitan dan kewalahan membayarkan utang di 4 aplikasi pinjol tersebut. Silahkan buat teman-teman yang penasaran boleh disimak videonya sampai habis, dan nanti kalau misalkan yang saya sampaikan ini mungkin berbeda dengan pengalaman kalian atau ada yang sama, kalian juga boleh berbagi pengalaman dengan menuliskan di kolom komentar. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini. Semoga kalian diberi balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah. Dan buat teman-teman yang saat ini masih rajin merawat pinjol, saya doakan semoga kalian tetap hati-hati dan jangan sampai terjerumus ke dalam lingkaran utang pinjol yang semakin besar, apalagi sampai kalian terjebak gali lubang tutup lubang. Dan buat teman-teman yang sudah memutuskan galbay karena mungkin keadaan kalian sudah tidak mampu lagi membayarkan utang pinjol tersebut, saya ucapkan selamat, karena betul-betul galbay di pinjol itu merupakan salah satu solusi jalan keluar di saat kalian memang sudah terpuruk, tidak mampu lagi membayarkan utang pinjol tersebut. Jangan lagi kalian membayarkan utang pinjol dengan cara gali lubang tutup lubang, dengan membuat hutang baru, dengan membayar utang pinjol dengan cara membuat hutangan ke teman-teman kalian, meminjam uang ke saudara, ke teman, ke semuanya. Itu menjual aset apalagi tidak perlu dilakukan. Kalian meminjam uang di pinjol tidak mampu bayar, solusinya gagal bayarkan. Jangan sampai kalian terus-terusan merawat pinjol dan endingnya kalian akan hancur-hancuran, endingnya kalian akan tetap dimiskinkan oleh pinjaman online tersebut. Oke, langsung ke pertanyaan. Ini salah satu teman kita yang sudah terjebak di beberapa aplikasi pinjol legal semua, dan ini pinjolnya besar-besar ya, pinjol-pinjol raksasa. Ada Kredivo, ada Kami, apalagi nih, Indosako, ada Uatas. Nah, beliau ini katanya pertamanya hanya memiliki atau meminjam di satu pinjaman online legal saja, yaitu Kredivo. Dan seiring berjalan waktu, dia selalu merawat pinjol ini karena katanya masih membutuhkan. Suatu saat limitnya mungkin semakin besar, dan saat ini limit di Kredivonya itu sudah mencapai 25 juta rupiah. Kata dia itu sudah mencapai 25 juta rupiah. Dan untuk mencapai 25 juta rupiah tersebut, dia sudah berusaha untuk merawatnya, membayarnya dengan gaji bulanan, lalu sampai tanpa dia sadari saat kesulitan, dia minjol lagi ke pinjol yang lain. Dan saat ini sudah terjebak di 4 aplikasi pinjol legal, yaitu ada Kami, Uatas, Kredivo, dan juga Indosako. Dan beberapa waktu yang lalu beliau ini menyampaikan pada saya bahwa dia itu katanya tidak mendengar apa yang saya sampaikan, tidak mendengar apa yang saya sarankan. Karena beberapa bulan yang lalu beliau pernah bertanya, kalau saya mau merawat pinjol Kredivo, nanti efeknya akan seperti apa. Saya sudah sampaikan waktu itu bahwa hati-hati ketika kalian merawat pinjaman online. Karena merawat utang di pinjol itu sama saja dengan merawat kesengsaraan. Jangan sampai kalian saat merawat pinjol, suatu saat nanti kalian akan menyesal. Saya sudah sampaikan, waktu itu saya sudah jelaskan, tetapi karena beliau itu mungkin belum paham dan ingin terus merawat Kredivo sampai limitnya besar, dan akhirnya saat limitnya sudah mencapai 25 juta rupiah, beliau sudah terjebak di 4 aplikasi pinjol legal, yang mana ada Kami, Indosako, dan juga Samir, Uatas. 5 ya, berarti 5 ini. Samir, Uatas, Indosako, ada Kami, sama Kredivo.
Nah, beliau ini kemarin cerita bahwa saat di Indosat itu katanya sudah telat bayar karena tidak ada uang dan akhirnya dikenakan denda. Nah, dendanya itu kata beliau sudah mencapai Rp750.000 itu untuk dendanya saja, dan waktu ada uang beliau membayarkan karena disarankan katanya membayarkan dendanya saja, dan setelah dilakukan pembayaran sejumlah Rp750.000 tersebut ternyata di aplikasinya itu tidak berubah katanya. Tidak berubah dan tetap nilai nominal utangnya segitu, dan akhirnya dia panik karena uangnya itu mungkin hasil meminjam atau mungkin karena berusaha mencari uang kemana-mana untuk membayarkan denda tersebut dengan harapan agar limit pinjaman di Kredipo akan tetap tinggi dan tidak berefek ke Krediponya. Nah, dia kemarin sempat bertanya pada saya, kalau misalkan saya merawat Kredipo, lalu ini yang lainnya saya galbaikan karena memang sudah tidak mampu lagi membayarkan di Ada Kami, Indosatku, Uwatas, dan Samir tersebut, apakah nanti akan berefek pada pinjol Kredipo? Saya sampaikan bahwa antara satu pinjaman online dan dengan yang lain itu mungkin sudah terkoneksi, sudah pasti di saat ada satu pinjol bermasalah, pasti pinjol yang lain akan tahu, dan akhirnya limitnya yang mungkin awalnya mencapai Rp25 juta itu bisa kembali nol jika kita di pinjol yang lain itu sampai telat bayar, bahkan sampai gagal bayar. Nah, itu pinjol yang lain juga mungkin tidak akan mencairkan lagi pinjaman. Seperti Kredipo juga ini, walaupun pinjol besar, ketika ada nasabahnya bermasalah di beberapa pinjol yang lain, dia limitnya walaupun sudah Rp25 juta itu bisa turun menjadi nol, bahkan sampai diblokir akunnya, itu bisa saja terjadi. Makanya berhati-hati buat teman-teman, ini sebagai gambaran saja dan sebagai contoh buat teman-teman bahwa sebenarnya merawat pinjaman online dengan alasan apapun itu bukanlah solusi, dan akhirnya Anda pasti akan gagal bayar. Nah, ini dibuktikan dengan salah satu orang yang merawat pinjol dan sampai terjebak di 5 aplikasi pinjol legal, dan saat ini sudah tidak mampu lagi membayarkan utang tersebut, dan dia sudah mengeluh bahwa saya sudah pusing, sudah gali lubang tutup lubang, sudah tidak mampu lagi, tetapi harapannya di pinjol Kredipo ini ingin tetap dirawat, katanya ingin tetap dirawat karena limitnya sudah besar, dan beliau ini ketakutan ketika limitnya takut jadi kecil dan nantinya tidak bisa meminjam uang lagi di Kredipo. Itu permasalahan besar. Jadi permasalahan sebenarnya ada di diri Anda sebagai orang yang meminjam uang di pinjol tersebut. Yang namanya orang atau yang sudah berpengalaman pinjol pasti hanya memberikan arahan-arahan, hanya memberikan saran saja demi kebaikan kalian. Kalau kalian tidak mau melepaskan diri dari jeratan utang pinjol, semua solusi tersebut tidak akan pernah bisa diselesaikan. Nah, jadi saran dari saya, kalau memang kalian ingin melepaskan diri dari jeratan utang pinjol, jangan coba-coba merawat utang di pinjol manapun ya, mau itu Kredipo, mau Aku Laku, Ada Kami, dan sebagainya, tidak perlu dirawat jika memang sudah meniatkan diri melepaskan diri dari jeratan utang pinjaman online. Karena faktanya orang-orang yang sampai saat ini merawat utang di pinjol itu pasti endingnya akan gagal bayar, pasti endingnya akan kesulitan, dan saat kesulitan tersebut dia akan bingung karena untuk melunasi utang-utang tersebut tidak ada uang lagi, karena mungkin dari awal merawat pinjol tersebut sudah mulai habis-habisan, ada yang sampai menjual barang-barang berharga. Itu pasti terjadi karena ingin limit pinjaman semakin besar, dan saat limit pinjaman di Kredipo misalkan sudah mencapai Rp25 juta, uang yang sudah disetorkan itu pasti sudah lebih dari Rp25 juta. Jadi itu semacam apa ya, bom waktu, dan kalau kalian terus merawatnya, dan itu hanya sebagai memanjangkan sumbu bom waktu tersebut, dan suatu saat jika sumbunya sudah habis, uang kalian sudah habis, tidak mampu lagi membayar utang tersebut, bom tersebut akan meledak juga, dan saat meledak tersebut kalian akan menyesal. Karena faktanya semua orang yang merawat pinjol dari awal sampai hari itu endingnya pasti gagal bayar, dan saat gagal bayar itu dia udah hancur-hancuran, harta bendanya sudah habis-habisan, dan itu tidak disadari di awal. Kebanyakan orang yang sadar itu setelah memang habis-habisan, tidak mampu lagi membayar utang pinjol tersebut, lalu sudah banyak sekali barang-barang berharga yang dijual, utangnya kemana-mana tidak selesai, dan utang dipinjol tidak selesai, dan endingnya tetap gagal bayar. Itu fakta ya, 100% orang yang merawat pinjol pasti akan gagal bayar. Jadi berhati-hati buat teman-teman yang saat ini mungkin melihat postingan ikan di media sosial manapun yang ditawarkan pinjaman di pinjol, pinjam Rp2 juta, bayarnya hanya Rp2.500.500. Itu sebenarnya hanya jebakan saja. Saat kalian coba pinjam,
dan limitnya 2 juta rupiah. Saat dilakukan peminjaman yang cair ke rekening Anda itu hanya 1.300.000 rupiah. Dan 14 hari kemudian setelah pencairan dana tersebut kalian harus mengembalikan 2.500.000 rupiah. Itu akan terasa kalian merasa dijebak, merasa dibodoh-bodohi setelah kalian mempraktekannya. Kalau kalian hanya mendengarkan teori, mungkin kalian tidak akan percaya. Tapi orang-orang yang menyampaikan ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, sudah pernah mengalami ketika menggunakan pinjaman online. Dan endingnya sekuat apapun merawat pinjol, sebanyak apapun harta benda kita, kalau terus-terusan kalian terjebak sampai gali lubang tutup lubang, endingnya pasti akan gagal bayar. Oke ya teman-teman, itu curhatan dari salah seorang yang pernah menggunakan pinjol sampai terjebak di 5 aplikasi pinjol legal. Dan karena alasan ingin merawat limit Kredivo agar tetap bagus, agar tetap limitnya besar, akhirnya terjebak di 5 aplikasi dan sekarang sudah tidak mampu membayar hutang tersebut. Teman-teman, jadi rubah mindset Anda dari sekarang. Daripada kalian terus-terusan merawat pinjol, lebih baik kalian berhenti dan lepaskan diri dari jeratan hutang pinjol, karena hutang pinjol itu tidak akan pernah selesai sampai kapanpun selama kalian masih terus rajin merawatnya, selama kalian terus-terusan ingin limit besar, ingin skor kredit tetap bagus, gak mau masuk slik OJK, kalian tetap endingnya akan gagal bayar dan endingnya akan masuk slik OJK juga. Tetap berhati-hati dan waspada terhadap jebakan dan jeratan utang di pinjaman online. Oke, semoga seri ini bermanfaat teman-teman. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin masih mengalami kesulitan karena terjerat utang pinjol atau memiliki permasalahan lainnya di dunia ini, saya doakan semoga Allah segera memberikan solusi pada kalian. Semoga Allah memberikan segala macam solusi dan keluar dari jeratan utang pinjol tersebut dengan jalan Allah, dengan jalan baik, dan kalian bisa terselamatkan dari jeratan utang pinjol yang semakin besar. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.